Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Kita berdoa ya sebelum eh, saya sharing. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memerdekakan setiap kami menjadi jawaban untuk setiap kami membutuhkan jawaban. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya karena Engkau, karena hikmat dan tuntunan daripadamu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini Vena mau sharing. Saya mau sharing tentang menyerah. Jangan dong. Gitu ya. Jadi kalau kita sering ketemu sama teman-teman yang mungkin mau menyerah, lagi sharing, lagi curhat, lagi ngopi-ngopi gitu. Kadang-kadang mereka cerita sesuatu yang menurut kita mungkin tragis, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang sudah diambang batas istilahnya ya, sudah di pertempuran terakhir kalau di saya pernah nonton Superbook gitu ya, pertempuran terakhir di dalam kehidupan masing-masing ya. Jadi setiap kita punya banyak cerita yang berbeda di dalam kehidupan kita. Ketika kita uh, mendengarkan cerita mereka yang sudah berada di titik terakhir dari semangat mereka, kita saya sering berkata, jangan menyerah. Kalau mau menyerah, jangan dong. Berusaha lagi, berdoa lagi, berjuang lagi. Gitu. Kita baca bersama-sama ya, Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan yang saya ambil. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya ambil dulu pertama ujungnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, pagi hari ini, siapa pernah di antara kita pernah berlari, mungkin di Gelora Bung Karno, mungkin di taman, mungkin di suatu lapangan, kita lari nggak menjadi lesu. Kita jalan cepat atau jalan biasa, jalan santai juga nggak menjadi lelah. Pernah? Rasanya mungkin jarang terjadi ya, pasti kita akan menjadi lesu. Kita kadang menjadi lelah. Tapi Yesaya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, Raja Wali, kenapa sih ilustrasinya diambil dari seekor atau sebuah ilustrasi dari burung Raja Wali. Jadi saya baca-baca, saya cari-cari tahu gitu ya dari teknologi yang kita punya di handphone kita. Jadi proses seekor Raja Wali itu ya, transformasinya itu terjadi kurang lebih ya, 6 bulan proses transformasinya dia. Hingga dia dapat menjalani kehidupan yang normal. Jadi Raja Wali ini sekitaran umur 40 tahun ya, Bapak Ibu. Dia itu mengalami transformasi yang menyakitkan untuk bisa bertahan hingga umur 70. Jadi apa yang terjadi? Dia itu akan mematahkan paruh bengkoknya, terus kuku-kukunya itu dilepasin, bulu yang lama juga dilepasin, dia muncul bulu yang baru, paruh yang baru, kuku yang baru, cengkraman yang baru, itu terjadinya sekitar kurang lebih 6 bulan. Ya. Dan terjadi ketika dia umur 40 tahun. Untuk dia bertahan sampai umur 70. Dan burung Raja Wali ini memang didesain gitu ya, memang diciptakan. Dia itu bisa, bahkan dikatakan bisa menembus badai. Penglihatannya itu tajam, dia sanggup memangsa mangsa yang kecil, menangkap mangsa yang kecil sampai mangsa yang sedang. Betapa luar biasa ya Tuhan menciptakan seekor Raja Wali. Dan di dalam beberapa literasi gitu ya, dikatakan melambangkan keberanian, melambangkan kekuatan, melambangkan kemandirian, keberanian sebuah burung Raja Wali.
Firman Tuhan katakan apa? Saya kembali lagi ke Yesaya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Nah, ilustrasi ini membawa kita untuk terus berjuang, untuk terus tidak menyerah dalam menanti-nantikan Tuhan. Ketika Raja Wali mengalami transformasi, pasti menyakitkan ya. Paruhnya harus lepas, cakarnya harus lepas. Sama di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ada masa-masanya nggak menyenangkan, ada masa-masanya sakit, ada musim-musimnya begitu berat, ada musim-musimnya rasanya nggak sanggup, rasanya mau menyerah aja. Tapi ketika saya baca ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan kalau kita di dalam kehidupan mungkin menantikan sesuatu yang menyenangkan, ya semua pasti mau sesuatu yang menyenangkan. Kesembuhan, menyenangkan dapat bonus, menyenangkan dapat rumah baru, menyenangkan dapat sesuatu yang menyenangkan daging kita. Sesuatu yang membuat kita bergembira secara emosi, membuat kita bahagia. Anak yang baik, suami yang baik, mencukupkan kehidupan kita, teman-teman yang selalu traktirin kita, usaha yang selalu lancar, selalu baik-baik saja, teman-teman pelayanan yang selalu mensupport, selalu mendukung, dan selalu dapat jadwal pelayanan, gitu ya, selalu tampil, selalu yang menyenangkan, gitu. Tetapi dalam kehidupan bukan selalu seperti itu. Bukan itu yang kita nanti-nantikan. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kadang kita berpikir kalau kita lemah, kita capek, gitu ya, kita lelah, kita mendapat kekuatan baru dengan medsos atau mungkin dengan uh, nonton atau mungkin dengan shopping atau mungkin dengan hal-hal yang lain gitu. Tapi diingatkan, kita mendapat kekuatan baru itu adalah dari ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Ketika transformasi burung Raja Wali, ketika transformasi kehidupan kita terjadi. Mungkin transformasi itu terjadi ketika kita remaja, atau mungkin ketika dulu kita berumur 20-an, 30-an, atau mungkin sekarang kita semua sedang mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Ada paruh yang sedang dilepas, ada hal yang nggak menyenangkan, ada bulu yang ada harga diri yang harus dilepas, ada kekecewaan yang harus kita alami, ada sakit hati yang harus kita uh, rasakan, ada kepedihan, ada sedih, ada kekesalan, ada pedih yang mendalam, ada kesunyian, ada kesepian yang harus kita hadapi. Mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan berkat, bukan menanti-nantikan bonus, bukan menanti-nantikan sesuatu yang menyenangkan, tetapi menanti-nantikan Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Nah, seminggu, kurang lebih ya, seminggu, hampir 2 minggu yang lalu tuh saya sakit. Jadi saya tuh masuk angin. Jadi kalau orang pada umumnya sekarang bilang apa flu tulang gitu. Jadi tulang-tulangnya tuh sakit, badannya tuh sakit semuanya. Akhirnya sampai kena ke lambung gitu, sampai mahnya nggak enak gitu ya. Pada waktu itu ya pasti minum obat. Semua kita pasti akan berpikir ya udah harus minum obat kalau sakit, harus jaga makan, kan? Tapi ada satu yang saya lupa, yang sangat esensi, yang sangat penting. Saya kurang menanti-nantikan Tuhan. Saya berdoa, ya udah berdoa seadanya, minta anak doain, minta suami doain, atau minta teman doain. Tapi saya tidak menanti-nantikan Tuhan. Sampai pada satu malam, itu saya tidurnya nggak nyenyak karena kembung. Karena perutnya kembung. Saya tidurnya nggak tenang, kayak sebentar kebangun, sampai sekitar jam 3, jam 3-an, jam 4 kurang ya, saya akhirnya kebangun lalu duduk, tiba-tiba menjadi segar gitu, tiba-tiba menjadi ya fresh aja gitu. Lalu ya saya mau ngapain ya gitu, kayaknya scroll medsos enak nih gitu ya, ngelihat
keranjang-keranjang itu menyenangkan gitu ya. Tapi hati hati nurani saya berkata berbahasa roh. Duduk, diam, berdoa, berbahasa roh. Jadi yang saya lakukan hanya berbahasa roh. Kurang lebih 10 sampai 15 menit, kurang lebih ya, saya tidak lihat pasti waktunya. Tapi saya cuma berbahasa roh, saya cuma ngomong sama Tuhan, saya cuma duduk diam, saya cuma tenang, menantikan Tuhan berbicara di hati saya gitu ya. Lagi menantikan Tuhan berbicara di hati saya. Tapi yang saya lakukan, saya hanya berbahasa roh. Lalu udah selesai, lalu berdoa, Tuhan ingatin, saya itu menanti-nantikan kamu. Tapi yang saya nanti-nantikan apa, Bapak Ibu? Kesembuhan. Saya berpikir tadi malam saya sudah minum obat, rasanya sebelum tidur udah minum obat kembung. Kemarin kayaknya udah minum paracetamol. Jadi ketika saya selesai berdoa, tiba-tiba perut saya menjadi enak. Tiba-tiba sembuhnya totalitas. Tiba-tiba ya udah nggak berasa apa-apa gitu. Tadinya berasa kembung-kembung, hilang. Tuhan tegur saya menantikan kamu dari kemarin-kemarin, dari masa yang lalu, dari sebelum kamu minum obat, dari ketika kamu minum obat. Tapi saya menanti-nantikan kesembuhan melalui obat yang saya harapkan. Tuhan tegur saya menanti-nantikan kamu. Ketika saya membangun hubungan saya dengan Tuhan, ketika saya menanti-nantikan Tuhan, saya mendapatkan kekuatan yang baru. Tiba-tiba saya hilang dari langsung bangun pagi, ya, langsung melakukan aktivitas gitu. Lalu seperti biasa aja, terus saya sampai bingung gitu. Sampai seperti, apakah saya sakit gitu kemarin? Sampai seperti itu ya. Dan firman ini benar-benar menegur saya, mengingatkan saya bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Apa sih yang hari-hari ini sedang kita nantikan, Bapak Ibu? Apakah kita menantikan berkat? Nah, ketika semua itu nggak datang, terus kita nyerah, terus saya menjadi kecewa gitu. Ketika nggak sesuai dengan harapan kita gitu ya, kita menjadi, kenapa? Kita menjadi marah. Kita lagi nungguin apa? Menungguin mujizat, menungguin tadi saya ya, menunggu kesembuhan, menantikan kesehatan, menantikan Bapak Ibu yang membutuhkan pekerjaan, menantikan pekerjaan, menantikan rezeki, menantikan cuan, menantikan jodoh mungkin bagi saudara-saudari yang belum menemukan jodoh. Lalu ketika kita nggak mendapatkan, kita mau gimana? Kita kecewa, kita marah, kita sedih, kita putus asa, kita stres, atau yang lebih parahnya kita depresi, sampai akhirnya menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan suami, menyalahkan teman kompak, menyalahkan ini pemurid saya nih, tidak mengontrol hidup, tidak mengontrol, tidak menanyai saya, kenapa si kakak rohani, ibu rohani, bapak rohani saya tidak cari tahu tentang hidup saya tuh lagi susah, saya tuh lagi menderita, kenapa mereka tidak WhatsApp saya, mereka kenapa tidak telepon saya, atau yang paling parah kita menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa sih? Kalau dulu saya pernah dengar ilustrasi seorang petani ya, lagi atau yang menjual kerupuk gitulah ya, lagi jemur gitu, tiba-tiba hujan, terus masukin lagi, terus sudah tiba-tiba panas dikeluarin lagi, tiba-tiba hujan balik lagi, akhirnya dia marah, Tuhan bisa atur nggak sih cuaca di atas? Kalau nggak bisa atur, saya yang atur. Saya pernah mendengar bercanda seperti itu ya. Atau mungkin kita kadang seperti itu, Tuhan bisa nggak sih bikin situasinya tuh seperti ini, A, B, C gitu. Kita malah mengatur Tuhan. Kita berkata Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan nggak mengerti isi hati saya, Tuhan nggak menjawab doa saya, Tuhan nggak tahu saya tuh susah, Tuhan tuh nggak tahu. Apakah itu yang terjadi hari-hari ini kepada kita? Gitu. Apakah yang kita nantikan ketika tidak datang, kita menjadi malas ke gereja, kita menjadi malas saat teduh, kita menjadi malas berdoa, kita jadi mengharapkan orang lain, kita jadi mengandalkan orang lain,
kita mengandalkan koneksi, kita mengandalkan hal-hal yang menurut logika kita, menurut akal budi kita, ini pasti bisa. Ini pasti jalan keluar. Ini adalah jalan keluar yang Tuhan mau. Apakah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya ini mau minum obat, gitu ya waktu itu. Apakah saya bertanya kepada Tuhan, saya mau minum obat ini bisa menjadi kesembuhan bagi saya. Tuhan, saya mau minum ini. Apakah kita bertanya, apakah kita melibatkan Tuhan, apakah kita menanti-nantikan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kita, di dalam setiap musim kehidupan kita. Saya minum obat aja, udah nggak pakai berdoa lagi. Pokoknya saya tahu pasti ini obat manjur, gitu. Karena saya memakai kekuatan saya sendiri, memakai akal budi saya sendiri. Oh, paracetamol ini pasti bisa. Biasanya saya sembuh. Gitu. Memang sembuh, tapi sembuh ke gereja waktu itu ya. Pulang dari gereja, drop lagi. Gitu. Memang sembuh, tapi sembuhnya tidak sempurna, tidak total. Ada masa yang ternyata Tuhan mau saya tuh datang sama dia, saya tuh menanti-nantikan dia, karena di sanalah kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kemarin waktu sakit lalu nggak sembuh, rasanya kan pasti kita kesel ya, pasti rasanya kan aku kesel gitu. Kayaknya minum ini udah, makan ini udah dijaga, malah udahlah apa nggak usah jaga makan sekalian gitu. Rasanya kan jadi gemes sendiri gitu, jadi kesel sendiri, jadi kecewa sendiri gitu. Padahal kuncinya adalah ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan, ketika menanti-nantikan Tuhan, di sana ada kekuatan yang baru. Lalu di Yesaya 40 ayat 31, di sana di Yesaya 30 ayat 15 ya. Jadi Yesaya 40 ayat 31 itu mengingatkan kita, mengajar kita untuk kita tidak menjadi lesu. Lari itu enggak menjadi lesu. Jalan itu enggak menjadi lelah gitu. Pernah saya meluapkan emosi dengan berlari, marah, kesal gitu ya. Pada waktu lari nggak berasa capek. Lari aja, pokoknya lari sekencang-kencang yang saya bisa lakukan karena lagi emosi gitu kan. Jadi lari, tapi udahannya selesainya juga tetap menjadi lesu, tetap juga menjadi lelah, sakit, kaki sakit, semua sakit gitu. Tapi kekuatan yang baru itu datang ketika kita berharap sama Tuhan. Jadi jangan menyerah, jangan stop, jangan berhenti, harus terus melangkah, harus terus maju gitu. Nah, kita mau lihat satu video ya. Boleh tim screen? Ya, jatuh ya anaknya. Ya, coba lagi. Oke, masih penasaran nih. Coba lagi, turun lagi, masih jatuh juga. Masih berjuang terus. Ya, anak ini masih berjuang terus. Dia naik lagi, mencoba lagi, dan kali ini dia berhasil. Turun dengan keseimbangan yang baik. Sama seperti itu kehidupan kita. Jatuh, dia pasti jatuh. Ketika kita, Bapak Ibu yang punya anak ya, jalan, pasti jatuh, bangun lagi. Jalan, jatuh lagi, ya bangun lagi gitu. Ketika kita di dalam pergumulan, kecewa, sakit hati, bangun. Ketika gagal, ketika nggak bisa, coba lagi, dicoba lagi. Sakit, ya pasti sakit gitu. Waktu COVID, coba bikin kue, bikin cake, salah, gagal, ulang lagi. Salah, gagal, ulang lagi. Coba lagi. Sampai pernah dalam satu titik, sampai saya nangis lihat adonannya karena gagal. Karena itu
telurnya banyak gitu kan yang harus dibuang gitu akhirnya karena tidak jadi tidak sesuai gitu dengan yang seharusnya. Sampai yang tadinya nangis sendiri, sampai curhat teman-teman kompak, sampai akhirnya udah nggak bisa nangis karena gagal lagi karena saya ini basicnya bukan pembuat kue seperti leader saya ya Bu Sani itu jago bikin kue, tapi saya enggak. Jadi saya lagi COVID itu baru belajar karena nggak bisa ngajar ngari, akhirnya bikin kue, gagal coba lagi, terus berjuang, sakit ya sakit, nangis, ada kalanya udah kuenya bagus rapi ditowel sama anak padahal itu jualan, aduh sampai duduk sampai akhirnya nangis. Itu masa-masa yang bisa itu menyedihkan gitu, capek gitu. Untung gak seberapa menurut saya ya. Untungnya begini, cuman habis buat pijit. Pernah jualan marmer 3 loyang, untungnya ya beneran panggil tukang pijit. Kayaknya capek banget gitu. Kayaknya aduh ini nggak menyenangkan gitu. Untung segini udah pakai buat badan. Jadi saya bikin kue untuk pijit, untuk ibu pijit istilahnya begitulah ya. Tapi eh, ternyata itu adalah proses gitu yang harus dialami. Jatuh sakit, coba lagi gitu, gagal lagi, coba lagi, gosong, entar kering, entar yang begini, entar yang begitu, banyak macam, entar yang adonannya tumpah gitu. Jangan menyerah, coba terus, harus coba terus. Dalam kehidupan juga seperti itu, Bapak Ibu. Apa yang sekarang kita alami? Nggak dapat pekerjaan, coba terus, berjuang terus, upgrade diri saya. eh, Belum sembuh, masih terapi, masih harus fisioterapi, masih harus kemo, masih harus bolak-balik rumah sakit, masih harus latihan, stretching. Semangat, coba terus, berjuang terus sampai Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Bagian kita adalah hanya mencoba, hanya terus berjuang. Bagian yang anak tadi lakukan, jatuh. Coba lagi, masih penasaran. Kadang-kadang kalau ibu-ibu kita kan, udahlah, udah jatuh, udah nggak usah, jangan, kasihan, kasihan. Oh, luka nanti luka, udah luka sana luka sini. Tapi itu adalah sebuah proses yang harus dilewati. Jatuh, bangun lagi, coba lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Sekarang kita dapat menikmati ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, lampu, kita dapat menikmati listrik, kita dapat menikmati segala macam teknologi. Di balik semua itu, penemuan-penemuan itu, ada orang-orang, ada ilmuwan yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Andai kata dulu mereka berhenti, andai kata gitu ya, kalau bayangan saya, imajinasi saya, mungkin kita masih pakai api unggun, atau mungkin kita masih pakai petroma, atau mungkin masih jadul sekali gitu, andai kata. Tapi ada ilmuwan-ilmuwan, ada orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk menyerah. Sampai hari ini doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Saya membutuhkan jawaban ini dari Tuhan, tapi belum dijawab. Berjuang terus. Mari Bapak Ibu, semangat terus, berdoa terus. Sampai kapan? Ya sampai selesai. Sampai kita berhasil, sampai bisa, sampai Tuhan jawab. Mungkin bukan hari ini Tuhan jawabnya. Mungkin bukan besok. Atau mungkin bukan minggu depan. Atau mungkin bukan nanti tanggal 12 pas Natalan 25 Desember. Enggak. Nanti mungkin 5 tahun lagi. Nanti mungkin 10 tahun lagi. Ada doa yang penting di dalam kehidupan saya yang sampai akhirnya Tuhan tidak menjawab. Doa itu adalah papa dan mama saya kembali. Bersatu kembali as a husband and wife, tinggal dalam satu rumah, lalu seperti di film-film happily ever after gitu kan, bahagia princessnya gitu, dan raja dan ratunya bahagia. Sampai Tuhan memanggil mama saya, mereka tidak bersama, mereka tidak kembali. Dalam masa-masa penantian ketika mereka berpisah itu ketika saya SMA. Ketika saya SMA, itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tidak terjawab. Saya doa tiap hari, Tuhan satukan mereka. Waktu sebelum saya menikah, saya berdoa setiap hari. Waktu itu belum menjadi suami saya.
mantan pacar saya ya berarti. Berdoa tiap hari untuk mereka datang karena mereka berseteru sangat tajam. Pokoknya sampai pernikahan saya pun mereka tidak mau datang. Berdoa setiap hari sampai mereka bisa datang, sampai mereka mau datang. Berdoa setiap hari sampai Tuhan menjawab doa saya sampai akhirnya papa saya mengeraskan hati. Pokoknya saya tidak mau datang. Kalau mama datang, saya tidak datang. Pokoknya, wah sampai rasanya capek ya gitu. Tapi berjuang terus, berdoa terus. Gimana caranya ngomongin terus, baik-baik, telepon, ngomong lagi, berjuang terus sampai akhirnya ya Tuhan jawab gitu. Meskipun situasinya tidak seperti yang saya inginkan ya, tapi mereka hadir berdua. Tapi as a husband and wife, mereka tidak kembali lagi bersama gitu ya, kira-kira. Ya udah, apakah saya marah gitu sama Tuhan? Apakah saya kecewa? Saya tahu proses ini mendatangkan kebaikan untuk saya. Untuk saya bisa mengerti bahwa hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Mungkin di dalam hidup kita ada doa-doa yang enggak dijawab gitu. Sampai hari ini yang enggak dijawab gitu. Atau mungkin tidak terjawab. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Saya menyerahkan kedaulatan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang mempunyai kehidupan mereka. Sekalipun Tuhan nggak menjawab doa saya, sekalipun Tuhan nggak menjawab apa yang ada di dalam imajinasi saya soal gambaran sebuah keluarga, tapi saya tahu Tuhan yang berdaulat atas keluarga saya gitu. Tapi pada akhir-akhir ya beberapa tahun terakhir gitu, papa saya itu dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Dia itu boleh menerima, dia boleh tidak, amarahnya itu tidak seperti yang dulu ya gitu. Boleh dilembutkan hatinya oleh Tuhan dan keadaan menjadi lebih baik gitu. Mereka beberapa kali bertemu, beberapa kali melakukan pemberesan, beberapa kali mereka ngobrol, meskipun tidak seperti yang ada di dalam imajinasi saya. Saya tidak menjadi kecewa. Saya tidak boleh menjadi marah kepada Tuhan. Saya tidak boleh berkata, Tuhan kenapa seperti ini? Saya tidak boleh komplain terus-menerus sama Tuhan. Karena saya tahu, saya menanti-nantikan Tuhan. Saya mendapatkan kekuatan baru. Kesegaran yang baru daripada Tuhan. Yesaya 30 ayat 15. Dia berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya. Ketika kita dalam keadaan gerasa gerusuk, buru-buru, Pak Edi sering mengajarkan kita ketergesaan, udah sibuk sama, wah, harus ini, harus itu, tidak menjadi tenang. Biasanya kalau saya ya sudah dengan yakin pasti saya akan sangat sulit untuk berdoa karena nggak tenang. Karena hari ini apa ya? To do list, list to do 1 2 3 4. Habis ini mau ke sini, habis ini mau ke sini. Nggak bisa tenang gitu. Ketika kita ngadapin masalah, nggak bisa tenang. Nggak bisa berdoa jadinya. Kalau kita nggak tenang, ya nggak bisa jadi berdoa. Gimana kita mau mendapat kekuatan baru kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan? Kita hanya menunggu mujizat. Saya hanya menantikan gitu ya, kue keluar dari oven gitu dalam keadaan bagus. Hanya dengan Tuhan lakukan sesuatu. Tring gitu, pakai tongkat ajaib. Kayak di kartun-kartun, pakai tongkat bintang. Gitu. Tidak seperti itu. Tapi saya harus berjuang. Gimana cara bikin adonan? Gimana dapat adonan yang pas? Seringkali dalam kehidupan kita hanya menantikan Tuhan rezeki. Tuhan dapat istri yang baik, Tuhan dapat suami yang begini, Tuhan dapat apalagi dapat bonus, dapat jalan-jalan, dapat holiday, dapat ngopi aja terus di kafe gitu. Kita selalu menantikan tangan Tuhan. Tuhan, saya udah lakukan nih fisioterapi 1 kali, sembuh ya. Tuhan, jadi transaksi dong. Jadi barter sama Tuhan. Gitu. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan maunya hubungan. Tadi seperti yang Bu Lia sampaikan, jangan hanya menjadi ranting yang cuman nemplek doang gitu. Kita tidak menghisap sari-sarinya. Kita nggak tahu isi hati Tuhan. Kita cuma tahu Tuhan cuan, Tuhan berkat, Tuhan sembuh gitu. Ini tangan saya
berkali-kali terapi, fisioterapi, sampai capek gitu rasanya. Ayo udahlah, doain aja, dilakukan stretching. Seringkali kita hanya mau yang enak-enak, tapi kita tidak menyerap sari-sari dari firman Tuhan. Kita nggak menyerap, kita nggak mendengar suara Tuhan. Kita mendengar, tapi kita tidak menjadi pelaku. Iblis nggak takut. Iblis juga bisa baca ini. Iblis tahu firman, ya kan? Iblis itu takut dengan orang-orang yang menjadi pelaku dari firman Tuhan. Mereka yang melakukan firman Tuhan, mereka yang melakukan kebenaran Tuhan, iblis takut. Jadi mari kita menjadi pelaku firman. Kita mau menyerap sari-sarinya firman Tuhan. Kita mau menjadi ranting-ranting yang hidup, menjadi pelaku yang hidup. Hari ini kita akan bertemu dengan orang-orang kudusnya Allah, gereja Allah. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mendahulukan memberi salam, mendahulukan kita menyapa. Kadang-kadang prinsip, ya udah, dia nggak mau nyapa, ya udah, aku juga nggak mau nyapa. Mungkin dia lagi bete, mungkin dia lagi lakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Lakukan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Dan jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Saya tidak tahu situasi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya cerita yang berbeda di dalam kehidupan kita masing-masing. Kisah kasih yang berbeda di dalam buku diari kita masing-masing. Mungkin ada yang dalam musim yang menyenangkan, ada yang dalam musim padang gurun, ada yang dalam musim menantikan sesuatu. Tapi mari kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhan yang kita nanti-nantikan dari kebenaran firman Tuhan, dari hubungan kita dengan Tuhan. Bahasa roh itu sangat powerful. Ketika kita tidak bisa berkata apa-apa lagi, udah lelah, udah capek, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Nantikan Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan baru. Saya pernah juga dalam posisi ya bete, kayaknya marah-marah gitu. Yang saya lakukan scroll medsos, cari reels yang enak, atau dengerin YouTube, atau dengerin lagu. Nanti balik lagi, bete-nya kayaknya mungkin hormonnya tidak menyenangkan gitu ya, situasi hati yang menyenangkan, dia kembali lagi. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, ketika saya hanya diam, ketika saya baca firman Tuhan, kekuatannya beda. Damai sejahteranya itu beda. Hal yang sebegitu mudah untuk kita lakukan. Mari Bapak Ibu kita bertobat. Jangan ke-distract oleh media sosial. Jangan ke-distract oleh hal-hal yang menyenangkan daging kita. Padahal manusia roh kita membutuhkan. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dalam dunia ini. Saya punya salah satu teman penari ya di sebuah gereja. Dia ketika berangkat kerja melewati area yang jalanannya rusak. Menurut pengamatan suaminya, ketika ditelusuri melihat CCTV gitu, CCTV yang ada di area sana ya, tapi tidak tepat di tempat kejadiannya. Menurutnya almarhum istrinya itu tidak membawa motor dengan kencang. Tapi ketika oleng gitu lalu ditabrak oleh mobil yang ada di belakangnya dan seketika istrinya ini meninggal. Saya kaget banget gitu waktu mendengar ini karena usianya masih muda, masih sangat muda. Saya langsung berpikir benar-benar hidup itu hanya seringkih itu, hanya gitu doang. Kalau Tuhan bilang hari ini, tanggal ini, detik ini, selesailah hidupmu, ya udah selesai gitu. Dan ini menjadi koreksi bagi kita semua. Apakah hari-hari ini kita sudah menanti-nantikan Tuhan? Apakah kita selalu menanti-nantikan tangannya Tuhan? Kita selalu menanti-nantikan berkat, menanti-nantikan bonus, menanti-nantikan hasilnya gitu, bukan menanti-nantikan wajahnya Tuhan, bukan mencari wajahnya Tuhan gitu. Karena kita tidak tahu kapan saat dan waktunya. Baik Bapak Ibu semuanya, mari ketika kita tinggal tenang, ketika kita percaya
Situasi tidak akan pernah menjadi mudah. Hari-hari ini keadaan tidak menjadi mudah. Perang di mana-mana, semua kita tahu harga kebutuhan semuanya tidak menurun, tidak stabil, bahkan dia menaik gitu. Situasinya tidak akan pernah mudah, bahkan mungkin, saya tidak tahu ya, mungkin akan menjadi lebih tidak mudah. Tetapi kalau kita tinggal tenang dan kita percaya siapa pemilik hidup kita punya kekuatan yang baru. Kita dapat berdoa, kita dapat duduk diam, mendengar suara Tuhan, menantikan suara Tuhan, menantikan Tuhan mau berbicara apa lewat kehidupan kita. Karena kalau kita tidak tenang, kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa berdoa. Percaya Tuhan punya rencana buat kehidupan kita. Tuhan, terima kasih.